Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik 4 mengenai buku besar pembantu dalam mata kuliah komputer akuntansi. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, yaitu biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku pembantu adalah dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar, karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dengan terakhir, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu yaitu buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Selanjutnya ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini juga tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, ini untuk tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table, dan ini tampilan buku besar dalam format advanced filter. Kepada yang pertama, sekarang kita akan membuat buku besar pembantu dalam format pivot table. Nah, ini saya udah buka Excel-nya, sudah buka sheet baru untuk buku besar pembantu. Seperti biasa, yang pertama dilakukan adalah membuat judulnya, ini PT FEBRC buku besar. Kemudian untuk membuat pivot table-nya, caranya sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita ke insert, terus pivot table. Nah, untuk table range-nya ini kita ambil dari jurnal umum. Kita blok semua. Terus yang ini existing worksheet-nya diklik, lalu oke. Nah, udah muncul kayak gini. Selanjutnya untuk di sini di rows itu diisi sama tanggal dan keterangan. Selanjutnya untuk filter itu diisi sama nomor akun, dan untuk values-nya itu kita debit dan kredit. Nah, udah kayak gitu, ini nih yang count of debit-nya sama yang kredit. Nih kita ganti nih di field setting jadi sum. Nah, ini juga sum. Nah, kalau udah, ini jangan lupa angka ininya diganti jadi accounting. Nah, karena ininya masih dolar, jadi kita ganti dulu. Kita cari yang rupiah. Udah jadi rupiah. Nah, selanjutnya, di pivot table bagian yang ini, di feeds yang ini, kita pilih yang tanggalnya nih. Ini yang tanggalnya kita edit dulu. Kita ke field setting. Terus subtotalnya diganti non. Sama layout printnya itu kita klik yang show items labels in tabular form. Oke. Nah, tampilannya udah jadi kayak gini kan. Setelah itu, kita mau isi nih yang sini nih, kolom ini. Nah, kita isi dengan nama relasi.
Udah, setelah kita tulis dengan nama relasi, ini kita bikin titik duanya dulu. Caranya, kita ke number sini, terus general. Generalnya ini tadi kan general, terus diganti nih kita pilih more ini, terus habis itu kita klik yang custom, terus kita cari tanda yang ini nih, yang add, bintang, spasi kutip, titik 2, kutip. Terus oke. Udah, selesai. Setelah itu kita mau buat tadi nama relasinya di sini. Pertama, kita oh ya, kita juga ini copy dulu deh. Ini copy dulu. Terus ini kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti jadi saldo. Nah, yang bawahnya diganti jadi saldo awal. Selesai. Nah, kita sekarang mau bikin nih yang ini. Yang nama akunnya tadi. Caranya, yang pertama kita VLOOKUP. Terus, habis itu untuk lookup value-nya, kita pilih yang ini nih, B5. Ya, itu. Terus habis itu koma. Untuk table array-nya, kita pilih dari jurnal umum. Sorry. Untuk table array-nya itu kita pilih yang daftar bantu. Nah. Daftar bantu, terus kolom index number-nya itu 2, terus itu kita range lookup-nya false. Udah. Ini juga kita copy buat di sini. Nah, tapi untuk yang pos saldo ini kita ganti nih. 4 ini diganti jadi B5. Terus angka yang kedua angka 2 ini diganti jadi 3. Nah, kalau yang ini juga sama. E5-nya diganti jadi B5. Terus angka 2-nya diganti jadi 4. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat nih di sheet kode bantu. Kan kalau yang pertama itu kodenya itu P001 nih, toko Alfatan. Terus sekarang kita klik dulu nih, P001. Nah, oke. Nah, udah kelihatan kan ini untuk yang pertama itu, untuk piutangnya. Nah, ini kita ganti dulu nih jadi accounting. Kita ganti lagi nih ininya. Dah. Jadi deh kalau kayak gini. Terus yang sum of credit-nya ini diklik, terus kita ke pivot table, option, terus ada sorry. Untuk yang sum of credit-nya ini, kita klik di sini, edit formula sini, calculate field, terus untuk name-nya kita ganti jadi saldo.
Terus formulanya, angka nolnya kita hapus, terus masukin debit dikurang kredit. Modify. Oke. Nah, udah jadi. Habis itu, kita coba yang versi utang. Kan ini versi piutang ya. Kita coba yang versi utang. Kita copy aja. Nah, ini karena kita lihat lagi nih. Yang utang itu kan ini ya, PT Sandal Perkasa. Dia kodenya U002. Sekarang kita coba, kita pilih yang U002. Nah, udah jadi. Jadi, ini untuk buku besar pembantu dengan format pivot table yang untuk piutang dan utang. Nah, selanjutnya, ini belum. Nah, selanjutnya kita mau bikin dengan format advanced filter. Nah, sebelumnya saya udah nge-copy ini judul, terus ini sama table ini udah saya copy. Selanjutnya kita langsung buat aja. Ini yang nomor akun, yang bawahnya ini. Sebentar. Untuk yang advanced filter ini, caranya kita pakai data, terus habis itu salah. Data, terus data validation, terus data validation lagi. Allow-nya diganti jadi list, ignore blank-nya di uncheck list. Source-nya itu kode bantu, sama dengan kode underscore bantu. Oke. Nah, udah. Kalau udah, habis itu untuk nama akunnya, kita buat pakai VLOOKUP. Terus A6 yang ini, besar ini. Terus kita pilih, terus habis itu daftar bantu. Daftar bantu, terus kolom indeksnya 2, terus false. Nah, habis itu untuk yang pos saldo juga sama, VLOOKUP. Terus sama juga ini pakainya. Habis itu daftar bantu juga. Terus untuk nomornya dia 3, habis itu false. Sama yang ini juga. VLOOKUP. Bantu. Terus kalau ini indeks kolom numbernya itu 4, terus false. Oke, selesai. Nah, kita pilih akunnya ini yang P001. Nah, ini diganti dulu. Oke, udah. Nah, buat isinya di sini
Kita blok dulu tanggal, keterangan, nomor akun, debit, kredit. Saldonya nggak usah. Terus habis itu kita ke advance, terus oke. Nah, terus ini di copy to another location-nya diklik, terus list arrange-nya itu jurnal umum. Kita ke jurnal umum dulu. Kita blok semuanya. Terus kriteria range-nya itu nomor akun sama bawahnya ini. Terus copy to-nya itu tanggal sampai kredit di blok. Terus oke. Nah, ini disesuaikan aja. Selesai. Selanjutnya, saya mau bikin untuk saldonya itu kita buatnya manual. Saldo yang pertama itu sama dengan, terus ini yang D9, enter. Nah, buat saldo yang kedua sama dengan, terus F9, habis itu ditambah yang ini, debit yang ini, D10 dikurang E10. Jadi, nah ini untuk yang piutang. Selanjutnya ke yang utang. Sama ini kita copy aja. Kita ganti dulu. Yang utang kan tadi U002. Nah, ini juga caranya masih sama. Terus ini ke terus kriterianya itu ini. Terus copy to-nya. Saldonya. Oke, udah jadi. Nah, jadi ini adalah buku besar pembantu menggunakan format Advanced Filter. Oke deh, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa diperbaikinya. Nah, ini tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Sekarang kita langsung aja ke Excel-nya. Nah, seperti biasa, saya udah copy dulu judulnya. Langsung aja kita ke insert, terus pivot table, terus table range-nya itu jurnal umum. Existing worksheet jangan lupa diklik, terus oke. Terus untuk rows-nya ini dia nomor akun sama nama akun. Kemudian langsung ke values, value-nya itu saldo. Oke, setelah itu di nomor akunnya ini tuh di setting, di field setting,
Terus non layout print itu show items in tabular form. Oke. Nah, kan di sini, nah udah nih, nah di sini kan ada kayak gini nih, ada toko avatar gitu-gitu kan. Nah, itu kita nggak pakai. Jadi caranya kita tinggal di row labels-nya ini kita cek unchecklist aja. Udah, sorry. Nah. Oke, kalau udah kayak gitu, ini jangan lupa ini diganti jadi counting. Oke, udah. Table buat debit kreditnya itu kita buat manual aja. Kredit. Digedein aja biar kelihatan. Udah. Habis itu ini kita untuk nominalnya kita di debit dulu pertama sama dengan, terus kita pilih yang ini, tapi jangan diklik, oke? Jadi C6. Nah, terus ini kita drag sampai bawah. Selanjutnya untuk yang kreditnya itu kita mulai dari akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi di sini. Ini kita tulis aja. Terus nah, sama juga, ini juga sama caranya sama dengan ini. Terus ini juga sama. Terus itu sama ini. Nah, kalau udah, kita sekarang ini diganti dulu jadi format counting. Terus jangan lupa ini dolarnya diganti jadi rupiah. Oke. Nah, kalau udah, ini yang di sini ini kita hapus-hapusin aja. Kan? Udah berarti habis ini kita tinggal bikin jumlahnya aja. Sama dengan sorry. Ini pertama
kita kan nggak perlu pakai sum of saldonya, terus kita mau di-hide aja, dihilangin. Pertama kita copy dulu ini, kita blok dulu ini, terus habis itu kita copy, habis itu klik Alt, terus E, terus habis itu kalau udah kayak gitu, kalau udah muncul kata office kayak gitu di atas tuh, kita klik huruf S, terus di bagian pastenya ini kita pilih yang value. Terus habis itu oke. Nah, kalau udah kayak gini, kan muncul nih, kita kan klik sama saldonya, kan muncul pivot table filtersnya. Sama saldonya dibalikin ke semula. Nah, kan udah nih, ini kita hapus. Nah, jadi kan udah selesai nih. Sekarang kita tinggal buat jumlahnya aja. Pertama, terus kita blok dari sini. Itu mana yang ke sini? Nggak balance. Oh iya. Kita ulang lagi karena tadi ada kesalahan. Jadi kita buat jumlahnya dari ulang. Sum, terus kita sorry. Kita pilih yang ini. Debit semuanya masukin. Terus tinggal kita drag ke samping. Udah deh jadi. Nah, ini adalah neraca saldo menggunakan format pivot table. Jadi udah selesai yang saya bisa jelasin. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.